Bayangkan, seorang polwan bernama Citra, wanita dengan seragam kebanggaan, wajah bak bidadari, dan kehidupan yang tampak sempurna. Namun, di balik senyum manisnya, tersimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Ia terlibat dalam perselingkuhan terlarang dengan seorang anggota Propam, sebuah hubungan yang tidak seharusnya terjadi. Tapi, bagaimana jika cinta terlarang ini justru membawa mereka ke jalan yang tak terduga? Di sebuah kota besar, terdapat seorang polwan bernama Citra. Wajahnya bak bidadari turun dari kayangan, dengan senyum yang mampu meluluhkan hati siapa saja. Setiap langkahnya penuh pesona, membuat rekan-rekannya diam-diam mengaguminya. Ia menikah dengan seorang perwira polisi bernama Bayu, seorang suami yang setia dan penuh tanggung jawab. Pernikahan mereka terlihat sempurna di mata banyak orang, seolah tidak ada celah sedikit pun. Namun, di balik semua itu, Citra menyimpan rahasia kelam yang lambat laun mulai terkuak. Ia terlibat dalam perselingkuhan dengan seorang anggota Propam bernama Dika, yang juga memiliki daya tarik tersendiri dengan sikap tegas dan harismatiknya. Awalnya, mereka hanya sebatas rekan kerja yang sering berdiskusi soal tugas dan kasus-kasus sulit yang mereka tangani. Namun, semakin lama mereka bersama, semakin besar ketertarikan di antara mereka. Citra yang merasa bosan dengan kehidupan rumah tangganya mulai melihat Dika sebagai pelarian, sementara Dika pun tak bisa menahan pesona dan kehangatan yang diberikan Citra kepadanya. Hubungan terlarang itu pun mulai bersemi dalam diam, tanpa ada yang mengetahui bahaya yang mengintai di depan mereka. Hubungan terlarang itu bermula dari tugas bersama antara Citra dan Dika. Awalnya, mereka hanya sebatas rekan kerja yang sering berdiskusi soal kasus. Namun, kebersamaan yang semakin intens menumbuhkan benih-benih perasaan yang seharusnya tidak ada. Citra mulai menikmati perhatian lebih dari Dika, sesuatu yang perlahan-lahan terasa lebih mengasyikkan dibanding kehidupan rumah tangganya yang mulai terasa monoton. Dika pun tak bisa menampik daya tarik Citra. Meski sadar akan risikonya, mereka justru semakin larut dalam hubungan itu. Setiap kesempatan bertugas di luar kantor, mereka manfaatkan untuk bertemu secara diam-diam. Awalnya hanya sekadar makan malam berdua, kemudian meningkat menjadi pertemuan di tempat-tempat yang lebih privat. Perasaan bersalah mulai muncul di benak Citra, namun hasrat dan gairahnya terhadap Dika lebih kuat dari rasa bersalah itu. Mereka seperti dua orang yang lupa diri, tenggelam dalam kisah cinta terlarang yang mereka tahu suatu saat akan berujung petaka. Sementara itu, Bayu, suami Citra, mulai merasa ada sesuatu yang berubah dari istrinya. Namun, ia masih mencoba mengabaikan firasat buruk yang mulai menghantuinya setiap malam. Perselingkuhan mereka berjalan rapi dan nyaris tanpa celah. Namun, naluri seorang suami yang tajam membuat Bayu mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dari istrinya. Citra menjadi lebih sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia juga mulai menjaga jarak dengan suaminya, enggan berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Bayu mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaan berlebihan, tetapi instingnya berkata lain. Diam-diam, ia mulai mengamati gerak-gerik Citra, mencari petunjuk kecil yang mungkin bisa mengungkap kebenaran yang selama ini ia curigai. Ia mulai memperhatikan bagaimana Citra sering membawa ponselnya kemana-mana, bahkan ke kamar mandi sekalipun. Bayu juga menangkap perubahan dalam tatapan istrinya, yang kini lebih sering melamun dan tampak gelisah setiap kali menerima pesan di ponselnya. Suatu malam, ketika Citra tertidur, Bayu memberanikan diri membuka ponsel istrinya. Hatinya berdebar kencang saat ia menemukan percakapan yang begitu mesra antara Citra dan seorang pria bernama Dika. Pesan-pesan itu tidak hanya berisi kata-kata manis, tetapi juga janji-janji pertemuan di tempat-tempat tersembunyi. Bayu merasa tubuhnya panas, amarahnya meluap, namun ia menahan diri. Ia tidak ingin gegabah. Ia harus memastikan semua kecurigaannya dengan bukti yang lebih kuat sebelum mengambil tindakan. Kecurigaan Bayu akhirnya menemui titik terang ketika ia tanpa sengaja melihat percakapan di ponsel Citra. Pesan-pesan dari Dika begitu mesra, disertai janji-janji pertemuan di tempat-tempat sepi. Dadanya bergemuruh menahan amarah. Bayu tidak langsung mengonfrontasi Citra, melainkan menyusun rencana untuk mengungkap semuanya dengan bukti yang lebih kuat. Ia menghubungi seorang rekannya di divisi intelijen untuk membantu mengawasi pergerakan Citra dan Dika. Malam demi malam, ia mengumpulkan rekaman CCTV dan menyusun strategi untuk menangkap keduanya basah-basah. Ia meminta rekannya untuk memasang alat pelacak di mobil Citra tanpa sepengetahuan istrinya. Setiap pergerakan Citra kini berada dalam pantauan Bayu.
Tidak butuh waktu lama sampai ia mendapatkan bukti konkret. Pada suatu malam, ia menerima informasi bahwa Citra dan Dika akan bertemu di sebuah hotel di pinggiran kota. Hatinya bergolak hebat, tetapi ia berusaha tetap tenang. Ia sudah bertekad untuk menangkap mereka dengan tangan sendiri, memastikan bahwa semua ini bukan hanya ilusi atau kecurigaan tanpa dasar. Malam itu menjadi malam yang menentukan segalanya, baik bagi Bayu maupun bagi Citra. Kesempatan itu akhirnya tiba. Pada suatu malam, Bayu mendapat informasi dari rekannya bahwa Citra dan Dika akan bertemu di sebuah hotel di pinggiran kota. Dengan hati yang bergejolak, Bayu bersama timnya dari kepolisian melakukan penggerebekan. Saat pintu kamar hotel dibuka paksa, terlihatlah pemandangan yang selama ini ia takutkan. Citra dan Dika dalam keadaan yang tak bisa dibantah lagi. Citra berteriak kaget, sementara Dika hanya bisa diam dengan wajah pucat. Bayu menatap istrinya dengan mata penuh kekecewaan. Malam itu, dunia Citra seakan runtuh dalam sekejap. Bayu, yang selama ini ia anggap sebagai suami yang tidak peka, ternyata telah mengetahui semuanya sejak lama. Citra jatuh terduduk di lantai, sementara Dika hanya bisa menunduk tanpa berkata apa-apa. Bayu tidak langsung berbicara, tetapi tatapannya yang dingin sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kepercayaan yang pernah ada di antara mereka telah hancur. Semua yang Citra dan Dika sembunyikan kini terbongkar, dan tidak ada jalan untuk kembali. Masa depan mereka kini tergantung pada keadilan yang akan ditegakkan oleh institusi tempat mereka mengabdi. Setelah penggerbekan itu, Citra dan Dika dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Wajah Citra yang biasanya penuh percaya diri kini tampak pucat dan penuh ketakutan. Dika pun tidak bisa berkata banyak. Ia tahu bahwa karir dan reputasinya sebagai anggota Propam telah hancur dalam semalam. Bayu hanya berdiri diam, tidak ingin melihat ke arah istrinya yang telah mengkhianatinya. Para atasan yang mengetahui kasus ini segera mengambil tindakan. Citra dan Dika dijerat dengan pelanggaran kode etik kepolisian. Proses pemeriksaan berlangsung ketat, dengan berbagai bukti yang telah dikumpulkan Bayu dan timnya. Percakapan mesra, rekaman CCTV, serta keberadaan mereka di kamar hotel menjadi bukti yang tak terbantahkan. Citra hanya bisa menunduk dalam diam saat sidang etik digelar. Ia merasa semua yang telah dibangun bertahun-tahun kini runtuh seketika. Sidang etik yang digelar oleh Propam berlangsung tegang. Para petinggi kepolisian tidak mentolerir tindakan yang mencoreng institusi. Citra dan Dika duduk di kursi pesakitan, mendengar berbagai tuduhan yang dilayangkan kepada mereka. Bayu hadir sebagai saksi utama, dengan bukti-bukti yang ia kumpulkan sendiri. Saat giliran Citra berbicara, suaranya bergetar. Ia mengakui kesalahannya, tetapi mencoba menjelaskan bahwa ia merasa kesepian dalam pernikahannya. Namun, alasan itu tidak cukup untuk membenarkan pengkhianatannya. Dika pun tidak bisa berkilah. Ia tahu bahwa sebagai anggota Propam, seharusnya ia menjadi contoh, bukan justru melanggar aturan sendiri. Ketua sidang etik dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan mereka telah mencoreng nama baik kepolisian dan tidak bisa dibiarkan tanpa sanksi tegas. Vonis pun dijatuhkan. Citra resmi dipecat dari kepolisian dengan tidak hormat, begitu pula dengan Dika. Keputusan ini seketika menghancurkan dunia mereka. Citra, yang dahulu dikenal sebagai polwan berprestasi, kini harus menanggung malu. Kabar tentang perselingkuhannya tersebar luas, dan ia menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan. Dika pun menghadapi nasib serupa. Rekan-rekannya yang dulu menghormatinya kini hanya memandangnya dengan rasa kecewa. Sementara itu, Bayu memutuskan untuk menceraikan Citra. Ia tidak bisa lagi hidup dengan wanita yang telah menghancurkan kepercayaannya. Hatinya sakit, tetapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan yang harus diambil. Citra berusaha memohon ampun, menangis terseduh-seduh, tetapi Bayu tidak bisa lagi dibujuk. Hidup Citra berubah drastis setelah dipecat dan diceraikan. Ia tidak lagi memiliki penghasilan tetap dan harus menghadapi stigma masyarakat. Kemanapun ia pergi, orang-orang berbisik di belakangnya. Teman-teman yang dulu selalu ada di sekitarnya kini menjauh, seolah tak ingin dikaitkan dengan dirinya. Dika pun menghadapi kesulitan yang sama. Tanpa pekerjaan dan reputasi yang hancur, ia kesulitan mencari jalan keluar. Hubungan mereka yang dulu terasa begitu membara kini berubah menjadi beban yang harus ditanggung bersama. Mereka mencoba tetap bersama setelah semua yang terjadi, tetapi hubungan mereka tidak lagi sama. Citra mulai menyadari bahwa ia kehilangan lebih dari yang ia kira. Ia telah kehilangan kehormatan,
pekerjaan, dan keluarga yang mencintainya. Waktu berlalu, dan hidup terus berjalan. Bayu, meski terluka, perlahan mulai menata hidupnya kembali. Ia fokus pada pekerjaannya dan mencoba melupakan masa lalu. Citra dan Dika, di sisi lain, tenggelam dalam keterpurukan. Mereka terjebak dalam kesalahan mereka sendiri, tanpa tahu bagaimana cara memperbaiki segalanya. Dalam keheningan malam, Citra sering menangis sendirian, menyesali semua yang telah ia lakukan. Namun, penyesalan datang terlambat. Semua yang telah ia bangun kini telah runtuh, dan tidak ada jalan untuk kembali. Kisah cinta terlarang mereka yang dulu begitu menggebu kini, hanya menjadi kenangan pahit yang menghantui mereka seumur hidup. Setelah berbulan-bulan dalam keterpurukan, Citra dan Dika mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus larut dalam penyesalan. Mereka telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, kehormatan, dan kepercayaan dari orang-orang di sekitar mereka. Namun, satu hal yang masih tersisa adalah cinta mereka satu sama lain. Meskipun awalnya hubungan mereka didasarkan pada perselingkuhan, kini mereka ingin membangun sesuatu yang lebih berarti. Dika mengajak Citra untuk meninggalkan kota yang penuh kenangan buruk itu, dan memulai hidup baru di tempat yang tidak ada yang mengenal mereka. Dengan berat hati, Citra setuju. Ia tahu bahwa bertahan di tempat yang terus menghakiminya hanya akan membuatnya semakin hancur. Mereka pun memutuskan untuk pindah ke kota kecil di pinggir pantai, tempat di mana mereka bisa memulai dari nol tanpa bayang-bayang masa lalu. Di kota baru mereka, kehidupan tidak langsung menjadi mudah. Mereka harus berjuang untuk bertahan hidup, mencari pekerjaan, dan mendapatkan kembali harga diri mereka. Tanpa latar belakang kepolisian yang bisa mereka andalkan, Dika bekerja serabutan sebagai buruh di sebuah pelabuhan, sementara Citra mencoba membuka warung kecil yang menjual makanan. Awalnya, mereka sering merasa frustrasi dan lelah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain bertahan. Seiring waktu, mereka mulai menikmati kehidupan baru mereka. Tidak ada lagi tekanan dari institusi atau tatapan menghakimi dari orang-orang. Mereka hanya dua orang biasa yang sedang mencoba memperbaiki kesalahan mereka dan mencari kebahagiaan di tengah keterbatasan. Setiap malam, mereka duduk bersama di tepi pantai, berbicara tentang masa lalu, masa kini, dan harapan mereka untuk masa depan. Perlahan, usaha kecil mereka mulai berkembang. Warung yang dikelola Citra mulai dikenal di kalangan penduduk setempat karena makanannya yang lezat dan harganya yang terjangkau. Dika, yang awalnya hanya bekerja sebagai buruh, mendapatkan kepercayaan dari pemilik pelabuhan dan akhirnya dipromosikan menjadi pengawas operasional. Meskipun mereka tidak lagi mengenakan seragam kebanggaan mereka, mereka merasa lebih damai dibandingkan sebelumnya. Tanpa disadari, kehidupan yang dulu mereka anggap hancur justru membawa mereka ke jalan yang lebih baik. Mereka belajar menghargai hal-hal kecil, menikmati kebersamaan tanpa harus bersembunyi, dan merasakan cinta yang lebih tulus tanpa dibayangi rasa bersalah. 14. Setelah melewati berbagai rintangan, Citra dan Dika memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dalam pernikahan yang sederhana. Tanpa pesta mewah atau tamu undangan dari kalangan petinggi, mereka menikah hanya dengan dihadiri beberapa teman baru yang mereka kenal di kota itu. Meski sederhana, kebahagiaan yang mereka rasakan lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi rasa takut ketahuan. Hanya ada dua orang yang telah melalui begitu banyak kesalahan, tetapi memilih untuk saling memaafkan dan membangun masa depan bersama. Dalam sumpah pernikahan mereka, mereka berjanji untuk selalu jujur satu sama lain dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tahun demi tahun berlalu, dan kehidupan mereka semakin membaik. Usaha warung Citra berkembang menjadi restoran kecil, sementara Dika akhirnya membuka jasa pengiriman barang sendiri. Mereka telah membuktikan bahwa mereka bukan hanya sekadar pasangan yang terikat oleh skandal, tetapi juga oleh cinta sejati yang tumbuh dari kesalahan dan pembelajaran. Kini, mereka hidup dengan damai, jauh dari kehidupan lama yang penuh intrik dan kepalsuan. Setiap sore, mereka masih duduk di tepi pantai, mengingat bagaimana mereka dulu hampir kehilangan segalanya, tetapi akhirnya menemukan kebahagiaan di tempat yang tidak pernah mereka duga. Citra menggenggam tangan Dika, tersenyum, dan berkata, "Mungkin kita memang harus jatuh dulu untuk belajar cara berdiri dengan benar." Waktu terus berjalan, dan kehidupan Citra serta Dika semakin berwarna. Setelah beberapa tahun menikah, kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kehadiran seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Rama. Kelahiran Rama membawa kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya.
Menjadi orang tua membuat mereka semakin menghargai kehidupan, meskipun perjalanan mereka tidaklah mudah. Ekonomi mereka memang belum sepenuhnya stabil, terutama saat bisnis mengalami pasang surut. Namun, mereka selalu berusaha sebaik mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi anak mereka. Dika bekerja lebih keras untuk memastikan keluarganya tidak kekurangan, sementara Citra mengurus rumah dan restoran kecilnya. Walaupun hidup mereka sederhana, tawa dan canda Rama membuat segalanya terasa lebih ringan. Dalam hati, mereka sadar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan, melainkan tentang kebersamaan dan cinta yang tulus. Namun, meskipun mereka telah membangun kehidupan baru, ada satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa mereka hapus, penyesalan. Setiap kali melihat Bayu dalam ingatan mereka, terutama saat Citra mengingat bagaimana ia dulu mengkhianati pria yang mencintainya dengan tulus, hatinya terasa perih. Ia tahu bahwa kesalahannya telah menghancurkan hati seseorang yang tidak pantas diperlakukan seperti itu. Dika pun merasakan hal yang sama. Sebagai mantan anggota Propam, ia paham betapa besar tanggung jawab moral yang ia langgar. Sekarang, sebagai seorang ayah, ia takut suatu hari anaknya akan melakukan kesalahan yang sama. Mereka sering bertanya-tanya, apakah suatu hari nanti mereka bisa benar-benar menebus semua dosa masa lalu? Apakah mereka bisa membuktikan bahwa mereka bukan hanya pasangan yang terikat oleh kesalahan, tetapi oleh cinta yang sesungguhnya? Seiring waktu, Citra dan Dika semakin memahami bahwa perselingkuhan yang mereka lakukan dahulu adalah luka yang tidak bisa sepenuhnya hilang. Suatu hari, saat Rama bertanya mengapa mereka pindah ke kota ini, Citra hanya tersenyum tipis dan berkata, "Karena ibu dan ayah pernah membuat kesalahan besar, Nak. Dan kadang, satu kesalahan bisa mengubah seluruh hidup kita." Ia tidak ingin anaknya mengulang apa yang telah ia dan Dika lakukan. Ia ingin Rama tumbuh menjadi pria yang jujur dan bertanggung jawab, bukan seseorang yang lari dari komitmen. Mereka berdua pun berjanji untuk membesarkan Rama dengan nilai-nilai yang benar, agar kelak ia tidak mengulangi dosa yang pernah dilakukan orang tuanya. Pelajaran dari masa lalu itu membuat mereka lebih kuat, tetapi juga lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Meskipun ekonomi semakin genting dan banyak tantangan yang harus mereka hadapi, mereka tetap bertahan. Mereka telah belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari kesenangan sesaat, tetapi dari perjuangan bersama. Setiap malam, saat Rama tertidur, mereka sering berbicara tentang bagaimana hidup mereka telah berubah. "Dulu aku pikir hidupku berakhir ketika kita kehilangan segalanya," kata Citra suatu malam. "Tapi ternyata, hidup baru saja dimulai." Dika menggenggam tangan istrinya, mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka tidak sempurna, tetapi mereka telah menemukan cara untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Walaupun mereka memulai dengan cara yang salah, mereka ingin mengakhirinya dengan benar, dengan saling mencintai, menghormati, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya, Citra dan Dika memang tidak bisa menghapus masa lalu mereka, tetapi mereka bisa memastikan bahwa masa depan mereka lebih baik. Mereka menjalani hidup sederhana di kota kecil, membesarkan anak mereka dengan penuh cinta, dan selalu mengingat pelajaran berharga yang mereka dapatkan dari kesalahan mereka. Perselingkuhan telah menghancurkan begitu banyak hal dalam hidup mereka, tetapi dari reruntuhan itulah mereka membangun sesuatu yang lebih kuat. Mereka tahu bahwa tidak semua orang yang jatuh bisa bangkit lagi, dan mereka bersyukur masih diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup mereka. Dengan menatap mata Rama yang tertidur lelap, mereka tahu satu hal. Mereka mungkin tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi mereka bisa memastikan bahwa cinta mereka kali ini benar-benar tulus dan bertahan selamanya.